Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai budidaya kroto. Nah, apa saja ya yang perlu kita siapkan? Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Oke, lanjut. Budidaya kroto, apa aja yang perlu disiapkan? Yang pertama yaitu menyiapkan bibit koloni. Nah, cara ternak kroto yang pertama adalah menyiapkan bibit koloni. Bisa dari hasil menangkap di alam bebas atau membelinya dari petani. Kalau kalian kesulitan menangkap kroto di alam bebas, sebaiknya kamu membeli ya ke petani. Itu lebih mudah lagi, lebih praktis, lebih cepat. Harga beli bibit kroto ini terbilang cukup mahal. Untuk satu kemasan botol plastik 1 liter bisa dihargai sekitar 150 sampai 200 ribu rupiah. Itu ya, siapkan bibit koloni. Kemudian yang kedua, membuat kandang dari paralon. Nah, teman-teman semua, siapkan alat-alatnya, kandangnya ya. Agar budidaya kroto jadi lebih mudah, sebaiknya kalian menggunakan paralon sebagai tempat budidayanya. Berikut ini kelebihan yang ditawarkan kandang paralon dibanding jenis kandang lainnya. Yang pertama, mudah dibuat dan disusun. Yang kedua, tahan lama hingga 5 sampai 10 tahun. Kemudian 3, kedap cahaya namun memiliki 2 sisi yang terbuka. Yang keempat, berkat bentuknya yang silinder, bila disusun dengan benar posisinya akan saling menguatkan. Dan yang kelima, kelebihan yang kelima yaitu lebih mudah saat proses panen dan meminimalisir kematian koloni setelah panen. Ini tadi kelebihan menggunakan paralon untuk kandangnya ya. Kemudian berikut cara membuat kandang kroto dari paralon. Nah, perlu diperhatikan, yang pertama itu buat sebuah rak susun 2 tingkat. Bisa dibuat menggunakan bambu, kayu ataupun besi. Kemudian tempatkan setiap kaki rak pada wadah yang diisi air atau oli bekas agar koloni semut kerang-kerang tidak melarikan diri atau tidak kabur. Kemudian pastikan bagian rak tidak bersentuhan langsung dengan dinding atau benda lainnya. Kemudian gunakan paralon berdiameter 12 cm dan sesuaikan panjangnya dengan ukuran rak. Selanjutnya susun paralon tersebut pada rak, lalu isi bagian paralon dengan dedaunan untuk merangsang semut kerang-kerang membuat sarang. Nah, kandang ini harus diletakkan di tempat yang tenang dan terhindar dari gangguan. Lebih baik lagi jika kita letakkan dalam ruangan tertutup. Ini karena semut kerang-kerang membutuhkan lingkungan yang tenang untuk bertelur secara optimal ya. Itu ya mengenai cara membuat kandang dari paralon ya. Selanjutnya yaitu langkah ketiga ya. Langkah ketiga budidaya kroto yaitu dengan menebarkan bibit koloni. Setelah kandang siap, langkah selanjutnya adalah menebarkan bibit koloni ke dalam kandang tersebut. Kalau kalian membeli bibit koloni dalam kemasan botol atau toples, potong botol plastik atau buka toples dan letakkan di atas susunan paralon. Koloni tersebut akan dengan sendirinya masuk ke dalam paralon. Tapi pastikan paralon tersebut sudah diisi dengan dedaunan. Kalau koloni sudah masuk dan mulai membuat sarang dalam paralon, selanjutnya kalian cukup melakukan pemberian makan rutin saja. Nah, ini langkah yang selanjutnya dalam budidaya kroto, yaitu yang keempat, pemberian pakan.
Koloni semut rangrang membutuhkan dua hal, yaitu protein dan karbohidrat sebagai asupan gizi. Protein ini bisa didapat dari hewan-hewan kecil seperti jangkrik, ulat, belalang, atau cicak. Selain itu, kamu juga bisa memberikan daging ayam rebus dan tulang sapi atau kambing yang telah dipecah hingga sumsumnya keluar. Untuk karbohidrat, kamu bisa memberikan gula pasir yang telah dilarutkan ke dalam air. Nah, berikut ini cara memberi pakan koloninya. Letakkan makanan koloni di atas wadah ceper yang rendah ya, yang kemudian ditempatkan di samping rak. Kalau menggunakan pakan berupa hewan hidup, sebaiknya dilumpuhkan terlebih dahulu agar tidak bisa kabur. Sumber karbohidrat dari larutan gula diletakkan di atas tatakan. Nah, langkah yang terakhir yaitu proses panen. Saat awal budidaya kroto, sebaiknya tidak dilakukan pemanenan selama 6 bulan pertama agar koloni dapat berkembang biak secara optimal. Proses panen bisa mulai dilakukan setelah sarang sudah terlihat penuh dengan kroto yang berwarna putih. Kalau sarang tersebut telah stabil, proses panen bisa dilakukan setiap 15 sampai 20 hari sekali. Nah, cara panen krotonya yang perlu disiapkan itu, yang pertama, siapkan baskom atau wadah sejenisnya. Kemudian siapkan saringan dari kawat, ram, dan letakkan baskom. Kemudian pakai sarung tangan karet. Selanjutnya tumpahkan isi kandang ke dalam baskom. Kroto akan terjatuh ke dalam baskom, sedangkan semut akan tersaring. Bersihkan kandang dan isi kembali dengan koloni semut. Baiklah, itu saja ya sekilas tentang budidaya kroto. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman punya pengalaman mengenai budidaya kroto, silakan bagi pengalamannya pada kolom komentar di bawah ini. Baiklah, itu saja ya yang saya dapat sampaikan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.